Tuhan kami itu berbicara. Datanya mana? Kalau kau bilang tentang perjanjian lama, itu kitab orang Yahudi, bukan kitabmu. Muhammad di mana? Kitabmu perjanjian baru. Kitabmu Biblos perjanjian baru, bukan kitabnya orang Yahudi. Di mana? Dengar. Tolong tunjukkan sama saya di perjanjian lama ada nabi-nabi yang menyembah Tuhan yang bisa netek. Tapi bisa berbicara. Tunggu mananya? Bisa berbicara, bukan kayak SWT nggak bisa. Iya, mana datanya? Ada Abraham. Iya, silakan. Mulai menghujat ya. Tuhan dibilang mana data kau, di mana data kau, berbicara langsung data kau di mana? Bapak tahu. Kau jangan bohong Tuhan aja. berbicara kepada Abraham tentang perjanjian sunat itu langsung berbicara. Nggak ada. Menurut orang Yahudi di Sefaria, di Sefaria, bukan itu malaikat. Malaikat nih, aku baca besar punya saya adalah. Besar punya saya adalah. Nih, ini Kristus 1 ini nggak paham juga ini. Iya, kau baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7 nomor 38 coba baca. Coba baca. Kisah Para Rasul 7 nomor 38 coba dibuka. Iya, coba dibuka. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Apa di sini katanya? Enggak usah dulu tampak manusia. Iya, ini jangan kejang. Kami minta data. Nih, Kisah Para Rasul 7:38. Nih ya. Apa kata di sini? Apa kata di sini? Ya. Apa? Ya. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Si Musa berbicara langsung sama Tuhan tidak? Di mana Musa berbicara langsung dengan Tuhan di mana? Tuhan, di mana bunyinya? Jangan kau samakan. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Apa ini? Jelas tempatnya. Apa ini? Katanya itu Alkitab. Apa ini? Musa berbicara langsung. Apa ini? Apa Pak? Apa ini? Apa coba? Jangan kau buka Kisah Para Rasul kalau mau bicara tentang Musa, Pak. Musa inilah yang menjadi dengar. Musa inilah dengar lu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Ini dengar di sini. Ini salah. Musa berbicara kepada Tuhan. Mana Musa berbicara dengan Tuhan mana dia? Itulah Tuhan mereka hebat berbicara. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan ada Tuhan yang berbicara dengan manusia, nggak ada. Siapa bilang? Yang bicara sama. Perlu saya panggilkan Bang Billy ke sini. Perlu saya panggilkan Bang Billy ke sini. Aku turun gantiin Billy, Bang Billy. Ya, aku panggil Billy. Aku panggil Billy ke sini. Aku panggil Billy ke sini. Tuhan itu dalam perjanjian lama tidak ada Tuhan yang bisa netek. Tuhanmu tidak bisa bicara. Oke, aku bukain. Dengar. Aku bukain ini. Dengar. Iya. Di dalam Lukas 11:27, dengar. Ini ya. Ini. Dengar. Ini di sini nih. Lu bego lu ya, bukan dengerin orang bacot aja. Dimute ya. Ini bacotnya kenceng doang. Ya suaranya kecil, suaranya kecil, nggak kedengar suaranya. Iya, ini dalam ya, dengar ya. Iya, ini. Berbahagialah, dengar. Berbahagialah rahimah mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Ini bunyi ayatnya. Ini. Nah, tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bisa netek. Tuhan di bangsa Yahudi kena nih. Nih. Berbahagialah yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama Tuhannya Yahudi bisa netek kayak Tuhan lo. Tunjukkan. Allah bisa bicara
enggak sama Muhammad. Malu-maluin orang Kristen, Tapi kalau Elizabeth. Lu Tuhan, malu-maluin orang Kristen kalau lu Allah begini yang beneran. Abraham, Ishak, Lu dan Yakub malu-maluin bisa orang Kristen, bicara. Elizabeth, kalau lu kayak gini. Enggak Udah malu. Orang bego Kristen kayak gini. bangga. Lu Benar yang bego saya kayak gini. debatkan. Lu bego, tolong dong. Elizabeth, dengar Elizabeth. Di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tolong tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama Tuhan Yahudi bisa hisap tetek kayak Tuhan lu, tunjukkan. Tuhan bisa bicara dulu. Tunjukkan. Tuhan bisa bicara, Pak. Tuhan bisa Tunjukkan sama saya. kayak Muhammad dengan Mana ayatnya? Ayatnya mana? mana Allah Yesus Mana ayatnya? Di nah kau bahlul kali otak ini. Ngomong itu dengan data. bisa bicara enggak bisa Itu kayak bicara Pak. gitu loh. Tapi kalau Tuhan orang bisa bisa. bicara, dia bicara kepada Ngomong Adam. dong. Halo, shalom, Dia shalom. bicara kepada Hewan. Halo. Dia bisa bicara kepada Nah, limit dulu nih. Kalau enggak ada Bang John ini, ada Bang John nih. Bang John ini, ada Bang John nih. Bang John nih. Bang John, Halo, Anda Kristen? pasar. Anda Kristen? Iya, iya, Pasar. Berapa iya, sekali? iya. Kita bisa Ini temanmu yang ngejawab tadi, temanmu nih. kepada Musa. Temanmu nih. Kalau Nora, kalau enggak di mute dulu dia. Nah, Bang John, si Elizabeth bilang kalau Tuhan perjanjian lama bisa jadi manusia. Bisa bicara, Katanya. saya bilang bisa bicara. Ya, nah, makanya saya nanya, di mana di dalam perjanjian lama? Pasar. Melintir ya, jangan melintir. Berapa ya. beras kilo? Bicara, ya, Pak, ya. Bisa berbicara, Pak. Bisa berbicara. Santai, Jangan santai, bisa sabar. berbicara. Kanora kasih saya moderator dong satu. Biar saya kalau ini teman-teman dari Kristen ini kalau nggak bisa dikondisikan nanti saya mutein semua ini. Enggak. Kalian suka melintir kalimat. Kalian suka mau memaksa. Satu-satu. Oh, satu-satu. Iya, Enak gantian gitu kan. Jadi iya, gantian orang, gantian Bang orang. Datuk aja, John sama Bang Datuk ya. Ya, ya di dalam perjanjian tadi, di dalam perjanjian lama, apakah nabi-nabi Tuhan daripada nabi-nabi tersebut ada yang kayak gini, yang bisa netek sama emaknya? Silahkan tunjukkan Pak John. Bisa berbicara, Pak. Yang saya bukan netek, bisa berbicara. Jangan dipelintir. Tuhan abang saya Kena itu report, bisa kena berbicara report. langsung, ya. Ya. Santai. Halo? Jadi ada narasi Halo, begini loh. sabar. Satu-satu. Coba gini. Kita kan berbicara dulu. tentang konsep. Kita kan berbicara tentang konsep ketuhanan. Sebentar Bu Elisa. Kita kan berbicara tentang konsep ketuhanan, di mana konsep ketuhanan ini kita kan pasti merujuk kepada ajaran para nabi. Nah, di dalam ajaran para nabi itu menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, tidak bisa dilihat. Di Al-Quran seperti itu. Dan sebentar kau jangan kejang-kejang. Ini kan yang pakai mulut 3 kemarin ya? Yang pakai mulut 3 kemarin. Jadi di perjanjian lama pun menjelaskan seperti itu. Kalau tentang berkata-kata, ya kan, tentang berkata-kata, Sang Maha Pencipta alam semesta ini dijelaskan itu tetap bisa berkata-kata, tetapi perkataan Sang Maha Pencipta itu sebentar, itu tidak seperti makhluk. Di situ sebuah penjelasan di mana keterbatasan manusia untuk mengetahui seperti apa Tuhan itu menjelaskan kepada para nabinya. Makanya dijelaskan bisa berkata, bukan berarti berkata seperti manusia seperti kita. Nah, makanya Bang Datuk itu membawa narasi apakah ajaran para nabi ada bahwasanya Tuhan itu pernah netek seperti yang dijelaskan di perjanjian baru. Kan jelas seperti itu pertanyaannya. Elisa, kamu bisa diskusi nggak sih? Bangsa Israel Bisa diskusi itu nggak? berbicara Bisa diskusi langsung nggak? dengan Bertanya. Tuhan. Karena saya bisa diskusi Ini itu pada orang itu yang pada raja buat apa? Sudah, kalau sekarang kamu punya narasi itu, silahkan bawa dalilnya, datanya, gitu. Biar enak. Digedein, nggak ada data. Apa ngomong sama dia? Karena dia juga nggak bisa dengerin orang lain gitu loh.
Anak bayi juga bisa. Itu yang kemarin membawa fitnah bahwasannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ngambil dari Ayub, ya ini orang satu ini. Iya. John, mana John? Coba kau tunjukkan. Apakah Tuhan di dalam perjanjian lama itu bisa menjadi manusia? Denora. Nih, Allah bukanlah manusia ini. John, mana coba kau tunjukkan ayat di perjanjian lama yang dikatakan bahwa Allah itu manusia? John, searching kau, coba. Halo. Menurut kau, Halo. kalau kau membenarkan kata Elizabeth bahwa Tuhan atau Allah di dalam perjanjian lama itu bisa menjadi manusia, mana saya bantah kau dengan bilangan. Ini Allah bukanlah manusia. Halo. Iya, aku dulu ngomong. Halo. Ya sudah ngomong kau. Ya udah ngomong lah. Ngomong. Jadi kitab perjanjian lama itu semua itu berurutan, tidak boleh dicopot-copot dan tidak boleh langsung diterjemahkan seperti itu. Ya di perjanjian lama memang Allah itu adalah roh. Sekian itu bahwa bangsa Israel tidak bisa lagi menyembah Allah yang benar, dan Tuhan berjanji akan mengutus anaknya yang tunggal. Otomatis Tuhan tidak mempunyai anak. Allah tidak pernah beranak. Allah tidak pernah mempunyai anak. Otomatis hakikatnya di situ adalah Tuhan sendiri yang datang melalui seorang manusia. Kenapa bisa dibilang menetek? Tadi yang Anda katakan itu bisa menetek sebagai dia daging yang lahir di rahim seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Otomatis dia menjelma karena firman tadi berkata firman itu menjadi manusia. Otomatis di situ dia harus menjadi manusia untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena semua jangan dipanjang-panjangin pertanyaannya. Apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Bisa, kan saya udah urutkan tadi. Tidak boleh dicomot-comot. Iya, kau urutkan. Kau mengatakan bahwa ketika dia lahir ke dunia sebagai manusia, maka Tuhan itu juga manusia. Diam dulu. Makanya ada semua urutannya. Tidak boleh dicomot-comot. Karena Tuhan itu roh. Seorang pun tidak dapat melihat Allah. Terus biar kalian ngerti gitu. Gantian nanti setelah ini Bang Jago ya, gantian ya biar enak ya. Ketika Anda mengatakan ya, saya belum selesai ngomong. Ya jangan panjang-panjang, nanti gantian sambung lagi. Janganlah kau comot-comot sendiri. Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi sebentar, ini dibantah. Bukan sebentar. Ketika Anda mengatakan ini belum ngomong sudah dikatakan comot-comot, ini gimana nih orang? Iya. Gantian dulu, nanti setelah itu Bang Jago baru kamu, kan enak itu loh. Ketika Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, kita juga ingin tahu dong siapa para nabi atau mana ajaran para nabi yang mengajarkan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Sedangkan kalau kita lihat di bilangan 23:19 itu, di 23-nya ya, bilangan 23 itu menjelaskan di perjanjian lama Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berbicara dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di dalam Islam jelas juga qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ajaran para nabi itu jelas. Dari Nabi Musa itu tidak menjelaskan bahwasanya Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, sama dengan Islam. Nah pertanyaannya begini, Kristen ini dapat konsep dari mana sehingga muncul perkataan Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah para nabi mengajarkan seperti itu? Nabinya siapa? Silakan. Jawabannya aku boleh ngomong? Tidak boleh Anda mencomot seperti itu, karena Anda mentafsirkan hanya satu perkata. Iya makanya. John, itu Bang Erwin itu bertanya, bukan dia mencomot ayatmu. Dia bertanya, apakah di dalam ajaranmu ada Tuhan yang menjadi manusia? Dia bertanya. Bro, kau menunjukkan kalau ayatnya. Jawabnya itu aku jawab ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 itu udah jelas.
Di situ dikatakan dia yang menembus mereka dalam kasihnya. Karena dibilang di situ kan bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Itu artinya Yesus itu datang ke dunia. Makanya Yesaya berapa? Coba Yesaya berapa? Kau bilang di Yesaya ya? 63. Apa dikatakan? Yesaya 63. Kau itu yang beda, comot. beda, Nah, beda. Yesaya 63 berapa? Ayat 9. Ini contoh ya, John, saudaramu sendiri yang comot-comot, bukan saya ya. Langsung ngambil tuh 639. Dalam segala kesesatan mereka bukanlah seorang duta atau utusan, melainkan dia sendiri yang menyelamatkan mereka, dia yang menebus mereka dalam kasihnya, dan belas kasihnya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini siapa? Ini bukan Yesus. Ya itu nanti di saat itu nanti di dalam perjanjian. Saya itu bertanya, nabi siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa menjadi manusia? Nah, ini Yesaya loh. di mana di situ? Bukan Yesus itu, bukan Yesus. Itu di Yesaya. Kok bodoh? Kamu kok bodoh? Kok sekolah lebih tahu dari kok bodoh-bodoh? Halo, kalian itu mencomot gitu, framing, artinya tidak mengurutkannya. Ada urutan semua itu. Kristen itu tahu-tahu Yesaya 639 perjanjian lama itu loh nyomot satu dalil. Jatuh ke kamu bodoh apa? Nggak tahu apa-apa. Yang bilang kamu bodoh tuh siapa? Kamu sendiri yang bodoh-bodohin kami. Kamu mengatakan jangan comot-comot, tahu-tahu kawanmu bawa satu dalil di sini. Langsung comot satu ayat. Siapa yang comot-comot ikan Bang Jago? Iya, kita nggak comot-comot. Ini dia yang datang bawa comot-comot ayat. Makanya kalian bilang nabi itu kan. Udah diam kau. Pertanyaannya gampang. Siapa nabi yang mengajarkan konsep Tuhan bisa menjadi manusia? Itu Nabi Yesaya bodoh. Kok narasi kamu bodoh-bodoh? Aduh, kau yang comot-comot malah nyerang pribadi kau. Kamu tuh berpikir pakai logika. Ayo, atua sama saya. Ayo, atua sama saya. Ayatnya. Ayo, mana datanya? Buka data sama kamu. Sudah mengatakan sudah buka data sama kamu. Buka datanya mana? Ayo. Sama saya berdua, ayo. Kenapa di mute? Ayo berdua sama saya. Kamu yang botol apa saya yang botol? Ayo, mana datamu? Ini yang dia katakan. Dengerin, kau, iblis, denger kau. Yang kau katakan itu. Kau yang iblis bodoh. Iya, kau denger dulu. Ini mana di mana? Bodoh-bodohin orang. Ini kepanasan. Di mana di sini merujuk kepada Yesus? Di mana? Kamu tuh menyesatkan manusia. Menghujat dia. Nggak bisa menjawab, menghujat dia. Masya Allah, kasihan saudara Pak Denny. Iya. Kita udah nunjukin Bang Erwin, kita udah menunjukin dari Bible mereka. Jelas-jelas di sana dikatakan Allah tidak mungkin bisa jadi manusia. Lalu mereka memaksakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Ini kan doktrin gila mereka ini. Iya. Kita kan bertanya nih. Kita bertanya, nabi siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa jadi manusia? Kan gampang Bang Jago pertanyaannya. Iya, betul. Musa tidak mengajarkan. Tinggal menunjukin ayatnya di sini Bang Erwin. Harusnya tinggal begitu, bukan kesana kemari ngejelasin. Assalamualaikum Bang Yerusalem. Assalamualaikum Bang Framing. Bang Framing ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkanlah ya, Musa tidak mengajarkan bahwasanya Musa itu mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa dilihat. Lah terus Kristen ini yang mengaku dari Bani Israel Samawi, ya kan? Siapa yang mengajarkan konsep Tuhan bisa jadi manusia, gitu loh? Sudah, biar saya jawab. Silakan. Bang Erwin, aku juga tadi sudah bilang seperti itu. Mute semua, biar saya jawab. Ya udah jawab Framing, jawab. Jawab kok Framing. Ya. Jawab Framing. Dari berbagai literasi bahwa Tuhan bukanlah manusia harus dipahami dari sudut kontekstual. Adapun kontekstual berkaitan dengan Tuhan bukan manusia,
itu mengikuti kalimat bukan pendusta, bukan pembohong. Artinya ketika di dalam literasinya Tuhan bukan manusia, bukan pendusta, bukan pembohong, maka penekanan nilai-nilai ketuhanan yang sedang disampaikan, Tuhan bukan manusia dan juga pembohong, adalah nilai-nilai karakter ilahi Tuhan yang bukan pendusta dan bukan pembohong. Dia tidak akan pernah kerjasama sama nabi palsu, sama nabi pembohong. Itulah yang dimaksud dengan bukan manusia. Jangan panjang-panjang, poinnya nol, nggak ada poinnya. Kamu mengatakan membahas Tuhan bukan manusia, larinya ke nabi palsu, nanti kena tabok itu. Nah, kemana? Premeng. Jangan bikin malu lah. Semua diam Om, nggak boleh asal langsung ngomong. Semua ada urutannya itu. Ya masalahnya datang nggak tahu permasalahannya, tahu-tahu jawab gitu loh. Kamu itu apa ya? Dijelasin kamu ngeyel gitu. Karena Pak Denny saja diam yang tahu dari tadi. Gitu loh. Framing nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jawab, larinya tak kemana-mana. Coba. Itu. Gini, boleh izin saya? Ya, gantian. Silakan Bang Yerusalem dulu. Silakan Bang Yerusalem. Ya, mestinya saudara Kristen itu kalau menyangkut konteks daripada teologi tentang teofani, nuzul atau inkarnasi, itu mestinya menghadirkan salah satu ayat untuk menguatkan teori tersebut yang diharuskan diambil daripada perjanjian lama. Itu yang bisa memperkuat. Sebaliknya, saya tidak temukan bahwasanya teologi tentang inkarnasi, teofani atau apapun namanya itu jelas-jelas malah sebaliknya menabrak daripada perjanjian lama. Seperti tadi dikatakan Bilangan 23:19, kemudian Maliaki 3 ayat 6. Banyak yang ditabrak. Justru sebaliknya mestinya saudara-saudara Kristen untuk memperkokoh dan memperkuat argumentasi daripada teologi tentang teofani, tentang inkarnasi, mestinya hadirkan suatu ayat yang memperkuat bahwasanya di perjanjian lama itu ada sebuah ayat yang berbunyi bahwasanya Tuhan akan turun menjadi manusia. Itu yang harus dipahami, karena kan PB itu kan tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL, sedangkan PB selalu diaku-akukan, digedung-gedungkan bahwasanya dia adalah penggenapan daripada PL. Itu kalau memang PB sebagai penggenapan, buktikan satu ayat di dalam PL yang secara eksplisit mengatakan bahwasanya teori tentang berteofani dan berinkarnasinya Tuhan menjadi manusia, itu yang harus Anda pakai sebagai landasan. Makasih. Jadi biasakan teman-teman Kristen itu baru datang, dengerin dulu pembahasannya kemana, baru menjelaskan gitu, biar nyambung gitu. Jadi nanti nggak dikatakan jaka sembung bawa golok. Oke. Kalian menyangkalkan bahwa Yesus bukan Allah. Saya bertanya dulu begini ya. Dengarkan baik-baik. Jelasin lah, jangan tanya dulu. Dia mau tanya tapi googling. Bertanya tapi googling. Siapa yang dengerin? Makanya kalau mau debat jangan modal HP 300.000. Modal HP 300.000 depannya nggak ada apa-apanya. Nah, coba kayak Bang Jago itu modal HP mahal, sudah itu ada laptop, jadi bisa buka data gitu. Kacau ten. Sudah kan? Itu perasaannya sudah dibacakan itu Bang Jago. Wow, iya itu. Sudah. Oke, dengerin, diam semua ya. Biar kuajarin kalian. Ya. Diajarin kalian aja dibodoh-bodohin Paulus. Kalian aminkan. Gimana mau mengajarin kami? Udah belum? Udah? Ya udah, ngomong. Nah, oke. Dalam Kejadian pasal 18, kalau kalian di sana melihat dan membacanya, bagaimana Tuhan Elohim menampakkan diri kepada Abraham. Maka ketika dia menampakkan diri dalam wujud
dalam bentuk manusia, tetapi bukan permanen secara manusia, tetapi berbentuk, maka di sana dia bersama dua malaikatnya, yang dua pergi ke Sodom dan Gomora, yang satu itu dilayani oleh Abraham. Suruh open cam, open cam buka datanya. Persembahan Open cam buka datanya biar jelas. Dengan data dong, dengan data dong. Dengan data. Halo? Dengan data. Open cam buka datanya. Bentar John, John, bentar, John. kamu Bentar, ngomong sepanjang-panjang tadi nggak ada yang dengar di sini karena kamu John, juga kamu ngomong itu nggak ada yang dengar, John. Maka ketika Allah Yahweh Elohim tersebut datang kepada Abraham, Abraham memberikan persembahan korban dari lembu yang tambun. Ini Dia ngomong kemana sih? mengolahnya Datanya dan mana? Framing? Nah, ini framing ini Apa sih? Ini apa sih? Nggak ngerti saya. pertanyaan baru. Ngomong kemana? Ini apa sih? Pertanyaan baru dia. Persembahan tersebut. Apa sih bobo YHWH apa? Ini Aduh, adalah hancur ini. bukti. Jadi bahwa pertanyaannya Tuhannya si framing ini siapa coba? Nih, framing, mau saya Ini apa sih? mau tanya, Tuhan kau itu di mana? Di perjanjian baru atau Halo, perjanjian lama? boleh saya ngomong? Ntar dulu, John. Halo? Ntar dulu, John. Boleh saya ngomong? Hancur ini. Sebentar, Nah, John. biar saya ngomong dulu. Bentar dulu, Oke, bentar, saya tunggu ya, saya tunggu ya. Oke, siap. John, sebentar. Ini si framing ini membicarakan tentang YHWH. Apakah Tuhan dia ini adalah YHWH? Iya, ngelantur. Ini perjanjian lama, ini Tuhannya orang Yahudi. Israel. Maka Ya, iya, Tuhannya orang Israel. Kalian ini Bani apa? berbeda dengan agama. Sekarang saya mau tanya, kalian Bani apa? Bani Israel. Tidak ada agama Islam. Kalian Bani Israel. Nggak bisa berdiri sendiri. Bisa kelihatan menjelaskan konsep ketuhanan orang Israel kau itu. Jadi beda. Wah, udah John. Udah, silakan John. Silakan kau John. Hancur jauh nih. Ya John, silakan John. Kita ngomong 18. kemana? Jawabnya kemana? Datanya mana kalau ngomong itu? Kejadian pasal 18 datanya itu baca terus. Ya baca sendiri lah, yang bacain siapa? Yang jawab siapa? Kami yang baca. Ya udah, saya akan bacakan. Dengarin firman Tuhan. Open cam. Ya, open cam. Tutup dulu. Ya udah, Si John silakan. dari tadi loh, si Framing baru datang 1 detik yang lalu loh, langsung ya udah aja lo dari tadi lo. Buka data, tampilkan. Si John dari tadi loh, dia mau bicara itu. Framing Jadi mana? bahas konsep ketuhanan masing-masing yang dijawab konsep ketuhanan orang Yahudi. Emang Tuhan Yahudi, siapa? iya, Yesus dibawa ngantur. kemana? Ngawur banget. Tidak pernyataan nyata. Tapi Tuhan sekarang nyata. sekarang gini, kalau kau melebar, saya tanya sama kau, Yahweh itu Tuhannya siapa? Yahudi atau Kristen? Dor, selamat datang di kebenaran. Gak bisa jawab. Makanya framing itu kalau menjelaskan jangan memunculkan pertanyaan baru, menjelaskan Tuhanmu. Saya kalau tanya bawa ke Tuhan Yahudi. Saya kalau tanya sama Muslim, ini datanya. Kemudian Tuhan kau jangan cherry picking. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting. Nah, saya udah baca itu ayatmu. Tuhan menampakkan diri di hadapan Abraham. Dia tidak menjadi manusia di sana. Coba kau baca. Nah, coba kau baca. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Lihat nih ya, melihat 3 orang. Dia melihat 3 orang. Dia melihat 3 orang. Mana yang benar itu menurut kau? Tuhanmu mana? Ya. Mana yang benar menurut kau? Tuhanmu mana? 3 orang itu. Ayo kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Itu kelihatan. Ya. Iya, di mana? Ini ku buka datamu daripada kau yang buka, mendingan aku yang buka nih. Kelihatan. Umpat sampai sekarang nggak tahu kemana rimbanya. Dengerin, kau dengerin framing, biar ku ajaran kau, ku injilkan kau, ya. Nah, di sini bentar dulu, udah diam dulu. Dia adalah udah diam dulu, framing. Kita lihat, besarkan dulu saya. Di dalam Kejadian ayat yang ke-5, maka datanglah Abraham mengolah makanan untuk Yahweh Elohim.
Framing yang kau jelaskan ini kejadian 18. Bisa saya ngomong, saudara-saudaraku. Sehingga Yahweh Elohim itu maka yang ditanya tadi, di mana dia berubah menjadi manusia di sini datang di hadapan Abraham? Saudara-saudaraku. Jawab dulu, di mana di sini dia didatangkan sebagai manusia di hadapan Abraham? hadir kepada orang Israel. Ya, di mana? Di mana? Dari ayat 1 sampai sampai ke bawah ini sampai selesai ini nggak ada. Di mana? Tahu nggak apa yang dibahasin di sini nih? Di mana Tuhan hadir sebagai manusia di sini? Instruksi. Lo boleh saya ngomong, saudara-saudaraku? Udah, silakan ngomong kau. Oke lah, biar si goblok gimana mau ngomong? Lu googling, gua nggak dengar omongan lu. Mana sih? Jadi gemes saya Bang Jago, benar gemes orang ini. Udah urus Bang Erwin sama Bang Yerusalem. Ini bikin kesel ini orang. Tolong buka dulu Yohanes 10. Aduh, kamu kalau ngomong jangan jeda googling, nggak denger sini. Aduh, ini apa lagi Yohanes lagi? Aduh, kalian itu Yohanes. Semoga Tuhan Yohanes itu di PL atau di PB? Enggak, yang nyadar diri kamu lah, John. Kamu ngomong sambil googling, kami nggak denger masalahnya. Siapa yang googling? Saya mau duduk. Dari tadi googling gitu kok. Kamu itu lo menduga-duga orang fitnah. John, nampak di sini akunmu tuh googling. Aduh, kau ini masa mata kita buta semua di sini. Aduh. Ya udah sekali saya googling nggak apa-apa kan saya, tapi buka dulu Yohanes itu. Biar kalian buka sendiri lah. Kan googling kan. Lefty jeda. Suruh ngomong gini ya. Lefty jeda. Ngaku juga. Bang Erwin, Bang Yerusalem, Bunda Baby, tolong. Astagfirullahaladzim. Ini obat dulu kita. Enggak, gimana coba? Saya nggak bisa buang-buang waktu sama orang. Jadi gimana? Bukan dulu ya. Nggak kedengeran, goblok. Nggak kedengeran. Lu ngomong apa? Kita nggak tahu. Kamu main goblok. Tanya sama Pak Denny, kalau kamu ngomong tapi kamu buka googling itu meninggalkan TikTok, pasti suaranya nggak sampai di sini. Di jeda punya kamu gitu loh, tak kasih tahu. Kami dengerin orang bisu dari tadi, kita tunggu. Aduh. Ya udahlah, buka dulu Yohanes 10 ayat 30. Di situ berkata modal lah. Kamu mau debat kok nggak modal gimana? Modal, Erwin, Tuhan mengasihimu kawan. Kalau mau membantah itu modal dulu. Kau teriak-teriak mau bantah tapi modal enggak, gimana coba? Tuhan mengasihimu kawan. Iyalah Tuhan Yesus. Bertobatlah. Tuhannya Yesus mengasihi saya lah. Saya sudah tobat kok gimana suruh tobat? Tobatlah kawanku. Kami sudah bertobat. Iya. Kami sudah menemukan kebenaran dalam Islam. John, dengerin John. Yesus itu mengasihi kami. Yesus suruh puasa, kami puasa. Yesus bilang jangan makan babi, kami nggak mau makan babi. Yesus bilang berdoa. Di mana ada ayatnya Tuhan Yesus berkata tidak makan babi? Tidak ada. Buka dulu ayatnya. Buka ayatnya. Yesus bilang berdoalah kepada Tuhan. Buka ayatnya. Kalian framing. Biarin si ini John. Mana datamu? Tidak pernah suruh melihat hilal. Yesus tidak pernah bahkan Muhammad sampai sekarang tidak tahu posisinya di mana, di surga atau di neraka. Tidak tahu. Kalau kami tahu posisinya Nabi Muhammad di mana, kami tahu. Di mana ayatnya? Coba buka ayatnya. Kalian nggak tahu posisi Yesus itu di mana. Yang pasti Tuhan punya John, cara diskusi itu seperti ini, John. Saya membawa narasi seperti ini. Buka camp ya kan. Terus dibaca, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Silakan kamu jelaskan. Saya nggak bisa camp. Silakan jelaskan kayak gitu. Saya nggak bisa camp karena saya nggak bisa. Udah jelaskan aja gitu. Iya kan saya mau jelaskan tadi. Saya kan mau jelaskan, kamu yang buka camp katamu, saya nggak bisa buka camp.
Ya modal lah, ini kan narasi saya, buka sendirilah saya, narasimu buka sendirilah, gimana coba? Iya, makanya saya nggak bisa buka cam. Kalau nggak bisa bantah, nggak bisa kan turun aja, ngapain bantah di sini? Percuma lah kita modal congor. Bukan modal congor, Om. Bukan modal congor. Tapi kan saya kalau belum siap nggak usah bantah. Ya udahlah, terserahmu lah kawan. Ya udah Bang Jago. Semoga Tuhan mengasihimu malam ini. Iya, sekarang saya udah dikasihi Tuhannya Yesus. Iya. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat gitu loh. Tahu lah, ini yang tak perbuat open cam saya. Yang saya perbuat open cam. Wah, membuka data. Narasi saya ini sesuai dengan datanya. Ampunilah Tuhan orang ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahu lah. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan semua orang-orang Kristen Tuhan, sebab ajarin Bang Jerusalem cara diskusi yang baik dan benar. Jangan open cam tidak bisa dijadikan alasan. Ya kan, saya pun perangkat satu device. Dengar dulu framing dengar dulu. Pakai adab lah kita berdiskusi. Yesus mengajarkan puasa. Saya pun satu perangkat. Dengar Bang Jerusalem dulu Pak Framing. Tar dulu Pak Framing. Biar dia bicara dulu. Kasih dia 1 menit. Bicara kau Pak Framing. Yesus mengajarkan puasa. Ya, orang Yahudi mengajarkan puasa. Sahur itu jam 6 sore, buka puasa itu jam 6 sore. Nggak pernah ada diajarkan sahur jam 4:30. Biar. Udah. Tidak ada itu di Alkitab sahur jam 3:30 atau 4:30. Bodoh amat. Sudah ya. Saya lanjutkan ya. Yang John. Jadi sekarang kalian puasa dari mana? Saya mau lanjutkan saja. Ya. Silakan Bang Jerusalem. Framing biar sesak napas dulu. Satu device itu bukan dijadikan alasan. Inilah makanya benar adanya itu Yeremia 4:22 itu memang betul adanya. Jadi bukan satu device saja kita bisa kok lakukan. Saya satu device. Contoh dalam bernarasi kemudian menghadirkan data seperti ini. Saya bernarasi, tetapi saya hadirkan visualnya di sini bahwa di dalam Alkitab begitu banyak bertaburan kata utusan. Iya. Terhadap Yesus, tetapi tidak satu pun kita temukan di dalam Alkitab secara eksplisit mengatakan, ironisnya bahwa Jesus himself tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sedangkan di lain sisi seperti saya katakan tadi begitu bertaburannya Yohanes 13:16 misalnya, ya kan? Aku berkata kepadamu bahwa seorang hamba tidak melebihi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu contoh. Saya memberi contoh kepada John. Begitu caranya bernarasi. Kemudian kalian bisa meng-crossing check dengan apa yang saya narasikan berdasarkan visual yang ada di screen besar. Itu aja saya mau itu aja saya mau katakan. Jadi jangan dijadikan alasan. Jadi persoalan adalah kalian ini ya kan tidak memperangkati, tidak memperlengkapi diri kalian pada saat naik ke ranah diskusi. Makanya benar adanya Yeremia 4:22 itu betul lah. Bukan saya yang ngomong loh, Alkitab kalian. Kalau kalian itu memang umat bodoh. Iya Pak Denny. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Denny? Silakan. Nggak, aku coba cek kamu masih di situ. Saya masih di sini. Ya. Tenang Pak Denny, tenang. Ya. Bunda Nora masih ada di sana. Selamat pagi Pak Denny. Ya, Pak Denny mungkin mau tanggapin, silakan. Dari tadi Pak Denny diam kan? Mana tahu mau menanggapi, silakan. Kan Denora kan tahu saya itu selalu diem kalau nggak ditanya. Iya, oke Bunda Baby, ya silakan. Kenapa Pak Denny? Karena aku memang orangnya diem, kalau nggak ditanya aku diem. Oh gitu ya, oke. Ya silakan ditanggapi Pak Pendeta Framing. Tadi dari narasinya Pak Jerusalem, Bang Jerusalem. Oh akhirnya dikomentar, maksudnya enggak. Oke, kalau saya yang cerdas, saya akan tanggapi dulu pernyataan si kawan yang satu ini berkaitan dengan diutus dan mengutus.
Kalau kamu lihat dari kalimat diutus dengan mengutus, itu memang disejajarkan bagaimana pengutus dan yang diutus itu pada kalimat berikutnya itu tidak berbeda, alias sama, include dan selepel. Berarti jikalau pengutus dengan diutus, include dan selepel, maka artinya Allah yang kamu lihat di situ mengutus dari kata diutus. Aduh, saya nggak bisa begini. Saya di counter dengan modal congor seperti ini. Tidak saya temukan kata-kata selevel di situ, sederajat atau setingkat. Saya nggak mau buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu. Jangan goncang. Bukan, saya tipikal orang yang tidak suka buang-buang waktu. Sabar. Dengan orang yang lawan bicara saya seperti Anda. Baca yang kamu bacakan tadi, ya. Jadi dengar aja. Nah, saya tidak menemukan di ayat tersebut kata-kata yang seperti Anda katakan selevel, sederajat. Bagaimana kita berdialog begini kalau tidak bisa kita saling. Tapi saya tidak perlu kalau jawaban Anda sama sekali tidak menyentuh. Tidak mau iya itu tidak menyentuh sama sekali esensi daripada Yohanes 13:16. Iya itu nomor 2. Kita harus dengar dulu penjelasan orang. Kalaupun kita tergoncang, dengar dulu. Kalaupun kita tergoncang, biarlah tergoncang. Karena akan tidak tergoncang kepada suatu orang yang membawakan asumsi, narasinya hanya berdasarkan asumsi. Akan tergoncang iman mereka. Itu saya membawa narasi berdasarkan bunyi daripada Alkitab, tetapi Anda sebagai pemilik Alkitab membawa narasi, kalian memelintir. Dengarkan dulu, kasih waktu sama orang. Anda memelintir ayat Kamu harus dewasa, mau meluntur, melintir, kasih orang kesempatan, ya. Nah, teganya ya, kau ini tega ya, kau Kristen tapi kau pelintir ayatmu. Posisi penempatan diutus dengan yang diutus dalam konteks ayat itu, include selevel dari Hong Kong sebagai pribadi, bahwa kalaupun disebut sebagai yang diutus, itu hakikat pengutus. Framing muntah doktrin kayaknya, muntah doktrin Bang Yerusalem. Muntah doktrin dia. Masa sih seorang dosen kayak gini ya? Enggak begini Pak Pendeta Framing. Anda seorang dosen loh. Ketika Anda seorang dosen mengartikan utusan dengan pengutus itu disamakan dengan level yang sama tuh gimana? Gitu loh. Sudah. Jangan dipotong ya. Enggak, coba bedakan dulu utusan dengan yang diutus. Baca dulu dengan yang diutus. Ya, baca dulu ayatnya. Baca dulu ayatnya. Saya bukan mengada-ngada. Baca ayatnya tadi. Biar saya jangan kalian sebut framing, agar saya cerahkan kalian. Baca ayatnya. Nggak usah saya komentar. Ya, jangan kamu nggak tahu ayatnya. Di mana itu ayatnya? Tahu nggak kamu? Tadi kan sudah dibacakan sama dia. Ya, kamu tahu nggak? Udah tadi dibacakan Yohanes pasal. Iya, enggak. Kamu tahu nggak letaknya? Jangan-jangan nggak tahu tapi mau menjelaskan. Tadi sudah dibacakan. Jangan terlalu ngawur kamu, Musa. Ya, sekarang kamu sendiri tahu nggak ayatnya itu? Tahu. Di mana? Itu bukan Musa, itu Bang Erwin. Beda Musa. Bang Erwin. Di mana? Tadi ayatnya sudah dibacakan di Yohanes. Yohanes berapa? Nah, itu bacakan Yohanes pasal 5. Jadi bacalah sama kamu. Nah, kata kamu gak tahu letaknya. Ya bacalah sama kamu, nunjukin kalau kamu bisa. Kalau saya baca tadi kamu nggak terima. Coba baca coba. Nah, oke, dengar ya, bahwa yang diutus sama yang mengutus itu include satu sama lain adalah satu level. Yohanes 5 pasal berapa? Kok Yohanes 5 pasal berapa? Aduh Tuhan, tolong. Enggak, kamu ngomong Yohanes berapa? Tadi Yohanes 5 pasal berapa? Framing kok malah ngakak lo? Yohanes berapa? Kok kamu ngakak? Di situ kan ada 5 terus nomor berapa gitu? Iya, makanya saya bilang sama kamu. Makanya saya tanya Yohanes 5 nomor berapa? Saya bilang sama kamu, bukan kamu aja udah salah ngomong. Yohanes 5 pasal berapa? Itu udah salah. Ya kamu nomor berapa coba? Ini menunjukkan ketololannya nih orang nih. Kamu dulu nggak tahu Yohanes 5 pasal berapa? Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sampai 18 karo verikom yang nomor 1. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Berecia. Betes lah. Ya itu kan saya buka lagi, makanya kalau yang lain ngomong Pak Framing diam juga dong. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat berapa? Saya tunggu kalian. Yohanes 5 ayat berapa kok? Yohanes 5 ayat berapa? Narasi pengutus dengan utusan itu include jadi satu itu di nomor berapa? Jangan kamu mau menyesatkan di sini, kamu mau jadi penyesat di sini. Jawab. Mata kita itu tahu itu bahasa Indonesia. Masa kamu mau menyesatkan orang bisa bahasa Indonesia? Dijawab. Kamu bawa narasi pengutus sama yang diutus itu include jadi satu. Nomor berapa itu yang bunyinya seperti itu? Jangan kan nomor 1 juta kayak jangan. Coba. Kan inilah jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung. Blok gitu kan. Coba. Cuman ditanya Yohanes 5 pasal berapa? Malah goblok-goblokin orang. Jawab. Tinggal jawab nomor 15 lah, pasal 19 lah, 20 lah gitu kan enak. Susah kalau tanpa data itu susah. Framing 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, yaitu apa? Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Sebenarnya narasi itu gampang loh. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tahu saya Pak Framing. Kalau cuman kayak gitu aja saya tahu. Cuman ngetes kamu itu, kamu EQ-nya tingkat berapa gitu. Kalau tentang Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, itu di Yohanes 5:37 gitu loh. Jadi jangan bodoh-bodohin kami, kamu terus mau menyesatkan kami. Di sini ada Bang Jerusalem, Bang Jago, Bunda Nora, mau kamu bodoh-bodohin, sedangkan kita juga bisa baca. Coba Mut, kabur, kabur gitu Bang Jago nanti. Merajuk dia loh. Jangan marah lah Pak Framing. Terus yang satu level tuh yang mana? Di ayat berapa? Gitu loh, yang satu level tuh di mana? Biar jelas. Sepakat saya. Jawab tadi. Sepakat sama Pak Erwin saya. Sekarang dikejar itu. Tadi kan Yohanes 13:16 ya kan. Terus dia mau mengcounter bahwasanya Yohanes 13:16 itu artinya selevel. Tolong hadirkan ayat di dalam Alkitab yang berbunyi dia selevel, setingkat atau sederajat. Betul, sepakat saya. Itu yang mesti dikejar. Iya. Siapa yang noise ini? Kayak suara Siapa dari Bang tahu? Jago ya noise ya. Siapa tahu kita itu belum pernah membacakan gitu Bang Jerusalem. Pak Framing sudah pernah baca kan gitu. Iya, jadi pembelajaran juga supaya dia dalam bernarasi, dalam diskusi, ya kan, dalam berdialog itu harus berhati-hati juga, gitu. Tidak semudah itu, gitu loh, mengcounter bunyi ayatnya sendiri di Alkitabnya sendiri, kemudian tidak bisa memperkokoh, dikuatkan argumen dia bahwa selevel, setingkat, sederajat, ada ini loh, gitu loh, sanggahannya dihadirkan ayatnya, gitu loh. Bang Jeru, kita tanya Pak Denny aja, ayatnya di mana gitu? Ada nggak gitu? Enggak, Pak Denny enggak. Pak Denny jangan. Enggak urusan itu Pak Denny. Pak Denny beda kitabnya, dia pakai KJF. Beda, enggak sama, bukan Elai. KJV. Oh, KJV. KJV. Lagi pula kan begini, Pak Denny tanpa narasi, tidak bernarasi sama sekali kan. Tidak bernarasi sama sekali, masa suruh nyanggah kan gitu. Framing cepat dong, aku nih sudah mau melahirkan, aku lagi nunggu nih, cepatlah, aku udah mau melahirkan. Kayaknya merajukin nih Framing ini. Udah bisa diam? Jawab dulu. Masih hidup rupanya. Udah bisa diam? Ya tunjukin.
ini sekarang kamu tunjukkan supaya tertib. narasi gini, tunjukkan narasi mengutus dan yang diutus itu include itu sama, itu di nomor berapa? Oke. Sebenarnya tadi kawan kita siapa ini yang sudah membacakannya itu ada memang di Yohanes pasal 5, tetapi ada lebih spesifik di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16. Coba ya, perhatikan Yohanes 13 ayat 16. Ya itu yang tadi saya bawakan. Ya, dengarin ya. Aku berkata kepadamu. Di kamar itu keluarkan aja enggak? Di mute dong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya, tidak lebih tinggi kan? Ya, tunggu dulu, jangan diprotes dulu supaya saya bisa bernarasi. Nah, artinya penjelasan pertama antara hamba dan tuannya, ya, itu tidak lebih tinggi diposisikan. Nah, tapi ini kan pernyataan Yesus. Nah, masuk lagi kepada contoh berikutnya. Nah, disinilah kata pada atau seorang utusan, lihat nih ya, utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau hamba dan tuan tidak lebih tinggi, maka Yesus memposisikan dirinya di sini sebagai yang diutus dengan yang mengutus tidaklah lebih tinggi. Kalau kamu masuk ke original text itu masuk kepada include, ya sama, sederajat. Makanya kalau kamu hanya memahami utusan seperti nabimu diutus, maka itulah yang membuat kamu tidak cerdas. Oke? Sudah, framing sudah. Silakan. Sudah. Aku jawab ya. Kamu mengatakan di Yohanes 13:16. Kamu lihat yang 13:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi di sini Yesus diberi teladan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Berarti di sini menarasikan bahwa seorang hamba itu tidak akan melebihi tingginya itu daripada tuannya. Dan sebagai seorang hamba, iya kan, tidak akan lebih tinggi dari tuannya, dan seorang yang mengutus, seorang utusan itu tidak lebih dari yang mengutusnya. Di sini jelas loh, kedudukannya lebih tinggi dia yang mengutus loh. Tuannya siapa? Tuhannya Yesus lah. Tuhannya Yesus siapa? Ya Bapak lah yang mengutus Yesus. Jelas kok. Kamu memelintir sendiri dengan narasimu bahwasannya di situ setara, include setara. Jelas loh. Jelasnya mana? Jelasnya mana yang kamu jelasin apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tidaklah. Pak Framing, sama dengan seperti ini. Seorang anak tidaklah lebih tua dari bapaknya. Itu analoginya. Kok lebih tua? Nah, itu analoginya seperti ini. Seorang anak, bentar kau. Analoginya seorang anak tidaklah lebih tua dari bapaknya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jadi kamu jangan pembodohan, penyesatan dengan bahasa Indonesia. Bahasanya jelas loh. Saya akan kejar kamu katakan bahwa analogi kamu tidaklah lebih tua anaknya daripada bapaknya. Analogi apaan itu? Ya jelas anaknya lebih muda lah jadinya. Seorang anak tidaklah lebih tua daripada bapaknya. Ya jelaslah anaknya lebih muda. Kamu mengambil analogi untuk contoh ini, itu ya analogi jelas. yang tidak tepat.
Ustadz, nggak jelas itu. Pak Framing, dengerin dulu. Kamu yang nggak paham ternyata, Masya Allah, logikanya memang logika jongkok. Pak Framing, bentar Pak Framing. Saya mau memantahkan bahwa doktrin Anda itu adalah perbuatan baik itu bisa menjadikan Tuhan, ya. Saya jangan lari dulu, jangan lari dulu. Sebentar dulu, saya akan membahaskan. Di sini. Saya nggak mau lari kemana-mana. Bentar dulu, iya, kita nggak akan kemana-mana. Kita nggak akan kemana-mana. Maka saya akan tetap di sini. Iya, saya tidak bakal jawab selain kalau belum. Iya, kita nggak akan kemana-mana, ya. Jadi, apa yang dikatakan Pak Framing ini hanyalah doktrin, ya. Ini kan doktrin perbuatan baik Yesus itu seolah-olah dia itu adalah Tuhan, ya. Yesus adalah jalan menuju tempat tinggal. Ya, perkataan jalan tidak menunjukkan ketuhanan. Yang pertama, apa halangannya untuk seseorang mengatakan perbuatan baik adalah jalan ke surga? Begitu juga sedekah adalah jalan ke surga. Menggantikan posisi Tuhan itu dengan jalanan itu nggak wajar, Pak Framing. Ya, di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Itu kata Yesus. Di 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah melihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Lalu kemudian di Keluaran 33 ayat 20, dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku karena tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Siapa yang kuat bisa melihat Tuhan? Ini perkataan Yesus. Lalu di Yohanes 20 ayat 17 mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Sang Allah. Beda. Ini dua sosok yang berbeda. Di Yohanes 8 ayat 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakan aku. Itu buktinya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa sang pengutus dengan yang diutus itu adalah sama? Ketika semua nabi berbuat kebaikan, apakah dikatakan bahwa nabi itu adalah Tuhan? Nggak mungkin. Ketika Yesus turun di Israel, dia mencoba untuk merubah akidah orang Israel supaya percaya kepada Allah, supaya tinggalkan keyakinan mereka itu menyembah berhala. Apakah pantas Yesus dikatakan dia itu adalah Tuhan? Sedangkan Yesus itu membawa firman Tuhan itu sendiri, membawa ajaran Tuhan itu sendiri. Ini kan doktrin Anda yang Anda pakai itu dari Paulus. Silakan lanjut, Bang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku dan pendengar. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-16, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, ya. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ini Yesus menggambarkan. Itu lu tahu. Diam dulu. Itu menjelaskan bahwa posisi Tuhan dengan hamba itu kalau secara logika rasional umumnya itu pasti berbeda. Tuhan pasti lebih tinggi, hamba pasti lebih rendah. Tapi dalam pernyataan Yesus ini menggambarkan dan dia jelaskan, sungguh seorang hamba tidak lebih tinggi. Artinya, Tuhan tidak lebih tinggi daripada hambanya. Ya, nah, tetapi ketika dikatakan ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi artinya kalau yang lebih tinggi umumnya yang mengutus, yang lebih rendah pada umumnya yang diutus, maka dari pernyataan yang di atas ini hamba dan Tuhan tidak dibedakan, maka hal yang sama pernyataan Yesus antara mengutus dan diutus posisinya include alias sama. Itu pengertiannya. Gak nyambung. Oke, saya berkata kepadamu, ya. Aku berkata kepadamu. Yang nggak nyambung lah sama orang nggak ngerti. Iya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus aku. Sekarang saya mau tanya ini tinggi nggak ini orang nih? Ini tinggi nggak ini? Kalau begitu analoginya, tinggi nggak ini? Ini kecil nggak? Kecil nggak ini orang nih? Kecil nggak? Apakah orang yang kecil ini sama orang yang tinggi ini bisa saya sejajarkan? Bisa nggak? Framing, bisa nggak? Ini orang yang tinggi ini sama orang yang pendek ini bisa saya sejajarkan?
Bisa nggak? Nggak bisa, bro. Tetap yang namanya Tuhan, yang namanya pengutus, itu lebih besar dari yang diutus. Kok analogi Anda itu kok kacau? Iya, pertanyaannya itu selevelnya di mana gitu. Iya. Masuk akal. Beginilah kalau yang menuhankan manusia ya begini nih. Lanjut. Dikatakan sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Umumnya tuan lebih tinggi daripada hambanya. Ya. Tuannya kan gitu. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, Framing, kan gua bilang tadi, gua kan tadi udah gambarin. Coba kamu bisa nggak kamu mengatakan bahwa saya gambar nih ya, saya gambar batu ya, saya gambar batu. Ini batu ya. Batu ini gede ya, ini batu. Saya gambarin lagi batu kecil di sini. Nah, batu gede ini bisa nggak saya mengatakan bahwa batu kecil ini sama gedenya sama batu besar ini? Bisa nggak? Bisa nggak, Framing? Batu yang lebih besar ini tetap aja dia dianggap besar. Lalu kemudian batu yang kecil ini tetap aja dia dianggap kecil. Ya. Karena batu sama sesama batu, perbuatan baik Tuhan itu dijalankan oleh batu kecil ini, perbuatan baiknya menyampaikan firman dari Tuhan kepada orang-orang yang menyembah berhala di sini. Lalu apakah perbuatan baik dia itu bisa dikatakan dia adalah Tuhan juga? Tentu tidak mungkin. Karena dia tetap yang diutus. Firman dari dia ini disampaikan ke sini, lalu dia menyampaikan ke sini. Orang yang menyembah berhala di sini yang kecil-kecil ini kecil-kecil nih, orang menyembah berhala ini, orang Israel nih. Disampaikan supaya mereka ini percaya kepada sini gitu loh, sini. Supaya tidak menyembah patung ini yang bentuknya nggak jelas nih, patung nih. Anda paham nggak? Kasih analogi yang benar gitu. Makanya kita pakai kayak begini karena Anda yang mengatakan sebenarnya nggak layak sebenarnya kita merumpamakan seperti ini. Kelas itu. Perumpamaanmu itu apa? Perumpamaanmu itu apa? Itu perumpamaan Yohanes tadi. Kok ngomong? Enggak, sebenarnya ini si Framing paham nggak sih yang seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya? Nggak paham dia. Nggak. Di situ aja dulu. Seorang murid tidak mungkin lebih tinggi daripada gurunya. Seorang mahasiswa tidak mungkin lebih tinggi daripada dosennya. Kau seorang guru, kau seorang dosen. Apakah mahasiswa lebih tinggi daripada kau, Framing? Sebenarnya simple. Seorang anak tidak mungkin lebih tinggi daripada orang tuanya. Seorang adik tidak mungkin lebih tinggi daripada kakaknya. Sebenarnya simple. Cuman kau karena tidak bisa lagi menjawab, otak kau itu mencoba untuk menerima kenyataan sebenarnya bahwa utusan yang mengutus dengan yang diutus itu sama. Beda Framing. Ketika presiden mengutus wakil presiden, apakah wakil presiden bisa menjadi presiden? Tidak, dia hanya diutus. Paham Oke, saya kasih sama jangan kamu. dulu oke. Jangan dulu oke. Kau diam dulu. Kau diam. Jangan oke. Makanya dikatakan di dalam karena ada dulu. Referensinya. Saya kasih tahu Tidak sama ada kamu referensi. Kamu jangan membuat satu referensi yang membuat Ya. kami ini seolah-olah bodoh. Kau dengar dulu Pak Pendeta. Kau dengar dulu seorang dosen. Kau dosen. Saya cuma tamatan TK. Kau dosen. Kau diam dari tadi. Kau enggak belum. Oke, saya tunggu. Kau tunggu. Makanya Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan dia ini hanyalah utusan Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikerjakan Bapa telah kukerjakan. Karena apa? Bapa memberikan firman kepada Yesus untuk disampaikan kepada pengikutnya. Nah, firman itu telah disampaikan kepada pengikutnya bahwa apa isinya? Bahwa Tuhan yang patut disembah cuma satu.
Karena pada waktu itu bangsa Israel terkenal kali dengan tegar tengkuk, sama dengan keturunan Kristen ini. Kristen ini orang yang tegar tengkuk. Mereka menginginkan Tuhan yang berwujud. Kristen ini tegar tengkuk. Kenapa saya katakan tegar tengkuk? Di dalam Perjanjian Lama, kitab Tanakh tidak pernah itu di situ mengatakan Tuhan itu berwujud menjadi berwujud menjadi manusia. Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Makanya sehingga dikatakan di situ mustahil kalau Tuhan itu menjadi manusia, sehingga manusia itu selalu berdusta. Manusia itu tempatnya berdusta, berbohong, menipu, sama seperti kalian. Kalian itu berdusta, selalu mengatakan yang tidak. Nah, di dalam Perjanjian Baru ketika firman menjadi daging, kalian mengatakan karena sifat dari Allah Tuhan itu adalah dengan berfirman untuk menjadikan segala sesuatu, ternyata kalian buat menjadi itu adalah Tuhan. Betul kan Nora? Framing? Iya. Karena gini kan Nora. Framing nggak mau menerima gitu loh. Yesus saja itu rendah hati kan Nora. Di Lukas 18 ayat 19 mengatakan, mengapa kamu mengatakan aku baik? Tidak ada yang lebih baik selain Allah. Itu kata Yesus, dia rendah hati. Makanya orang-orang Kristen ini memaksa Yesus itu supaya Yesus itu bisa jadi Tuhan. Doktrin ini yang disampaikan oleh Paulus sebenarnya. Kenapa saya mengatakan bahwa doktrin ini yang disampaikan oleh Paulus? Betul, karena apa? Hukum Taurat itu sudah mati kata Paulus. Kita menggantinya dengan mengaminkan Yesus disalib. Coba, mereka mensyukuri Yesus disalib itu. Padahal Yesus ini rendah hati loh. Yesus mengatakan hanya satu yang baik. Selanjutnya ialah perintah Allah. Udah. Yesus itu rendah hati. Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di Matius 23 ayat 8, hanya satu rabimu. Di Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa. Di Markus 12 ayat 23, tidak ada yang lain kecuali Dia, yaitu Allah. Itu Yesus itu rendah hati loh. Tidak mengatakan dirinya dia adalah baik, jangankan Tuhan. Yesus saja tidak mengatakan bahwa dia adalah baik. Yesus itu rendah hati. Kalian ini songong. Datang Kristen merendahkan. Iya. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ini kurang ajar ini nih. Masa Kristen mengutuk Tuhannya? Lord Nafiri. Udah belum? Oke. Saya kasih kamu referensi kata ini bahwa ketika disebut apa yang disebut dengan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Kesejajaran ini saya akan ambil referensinya, baca di dalam Matius pasal 10 ayat 24. Ya. Matius pasal 10 ayat 24. Ya, dikatakan begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ya. Matius pasal 10 ayat 24 dan 25. Makanya kalian baca berikutnya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, jangan dulu ke situ. Kamu harus paham ayat 25. Kok jangan ke situ? Dengar dulu ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama. Saya tunjukin data sebentar. Saya tunjukin datanya. Jika ia menjadi sama, ya, artinya utusan dan diutus itu adalah sama, inklus satu kesatuan. Moderator, mute-kan dulu dia. Saya tunjukkan data dulu. Seorang murid tidaklah lebih penting dari gurunya, atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang
Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya, jika tuan rumah disebut Belzebul, jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa ini? Apa hubungannya? Kecuali kau Belzebul. Pertanyaan siapa Belzebul? Siapa Belzebul? Sudah. Jadi ketika disebut utusan Belzebul siapa? Nanti saya jelasin. Belzebul siapa? Enggak. Kau baca ayat. Sama. Saya Tuhan dan hamba sama. Artinya pengertian utusan dengan diutus. Saya malas ya dengan congor ya. Begini ya. Kalau kita diskusi jangan comot ayat. Kita diskusi jangan comot ayat. Kau itu tidak kau baca ayatnya sampai habis. Belzebul itu. Nanti akan Belzebul itu. Apa kau bilang? Belzebul itu, rumah Belzebul. Akan terangkat. Yang penting kamu pahami dulu posisi yang dikatakan oleh Yesus antara hamba dan Tuhan, mengutus, antara murid dengan guru, hendaklah mereka sama. Ya, jadi kalau kamu sebut kata utusan kepada Yesus hanya sebuah perbedaan dari kata utusan, maka disitulah kalian pengetahuan Alkitab kalian nol. Ya, nol pengetahuan Belzebul itu siapa? Belzebul itu siapa? Sekarang masuk kepada Belzebul. Ya, lihat nih. Jika tuan rumah disebut Belzebul, lihat. Kata tuan ini adalah penguasa. Ya. Penguasa kata tuan. Cuman dicontohkan penguasa dalam arti rumah. Tetapi sesungguhnya ini masuk kepada pengertian Tuhan Yesus. Kalau Belzebul yang disebut adalah utusan sama kalian, maka apalagi seisi rumahnya. Makanya sering kalian bilang orang Kristen setan dan Belzebul. Itulah karena kalianlah Belzebul itu. Ngata-ngatain Tuhan Yesus itu sebagai Belzebul. Maka kami pengikut Kristus pun kalian sebut-sebut Belzebul. Berdosalah kalian di situ karena kalian tidak paham Alkitab. Izinkan saya untuk membaca konteks dari ayat ini. Karena kamu tidak paham Alkitab. Berdosalah kalian. Berdosalah kalian. Sebentar dulu. Konteks dari ayat ini tidak disampaikan oleh framing. Jadi framing itu ya sama seperti namanya, framing aja. Kau katanya dosen, kau katanya pendeta, tapi kau nggak tahu konteks dari ayat ini apa sih? Apa dalam keadaan apa Yesus mengatakan ayat ini? Dalam keadaan apa? Nih, saya kasih tahu konteks dari ayat ini. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 25 itu dikatakan, ini saya berbicara tentang konteksnya, supaya mengikuti petunjuk Yesus kepada ke-12 rasulnya, memberi mereka bimbingan untuk perjalanan misionaris mereka yang akan datang di sini. Dia memulai menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitannya dan kembalinya ke surga. Ketika saatnya tiba, para rasul akan ditangkap dan diseret ke berbagai pengadilan dan pejabat karena mereka mewakili Kristus dan bersikeras bahwa dia adalah anak Allah. Di sini konteksnya adalah ketika Yesus menyampaikan kepada muridnya bahwa kalian juga nanti tidak akan tinggal diam, kalian akan diseret juga sama seperti saya. Itu konteksnya ayat ini. Tahu nggak? Dalam posisi apa Yesus itu berbicara itu ketika itu? Anda paham nggak? Itu Yesus itu dalam keadaan berbicara dengan para muridnya. Yesus telah membicarakan bahwa kalian juga akan nanti diperlakukan sama kepada seperti saya. Itu konteksnya. Makanya namamu sama, framing aja kau. Lanjutkan Ora. Udah, jadi jelas ya bahwa ketika kalian perdebatkan dalam pasal 3. Aku kena pembatasan ini, Bang Jago. Gimana tuh? Bang Jago? Iya, itu kena visibilitasnya doang, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan, ya. 2 pembatasan. Hah? 2. Yang satu dibatasi selama 10 menit, yang satu dikenai pembatasan usia. Apa karena tadi anakku itu ya? Itu artinya stop menghujat. Diamlah kau.
Kau menghujat, kau gigi kau kiper kau. Sudah, saya lanjutkan. Lanjut kau. Jadi, ketika Yohanes pasal 13 ayat 16 tadi yang kalian tidak paham pengertiannya, maka saya sudah ambil referensinya dari Matius pasal 5 ayat yang ke 15 tadi. Matius pasal 10 ayat 24 tadi. Sudah jelas di situ bahwa sama murid dengan dengan guru, sama tuan dan hamba. Maka framing, lu diam dulu framing. Lu diam. Di sini ya, di dalam ini saya buka dari Alkitab Sabda Kamu, Matius 10 nomor 23 dari 23 itu catatan kitabnya itu. Mungkin ini dikatakan begini, mungkin Kristus sedang memberitahukan kepada para murid bahwa Injil akan terus diberitakan kepada orang Yahudi sampai ia datang kembali. Nah, ini diberitakan kepada orang Yahudi. Iya, itu konteks saya baca tadi kan, Nora. Itu konteksnya. Iya. Makanya framing ini nggak paham. Masalah konteks itu, nanti saya jelaskan sama kalian. Kau. Udah saya mute. Yang 26, pelayanan para murid bagi Kristus dan pertempuran mereka melawan iblis. Makanya di situ dikatakan ada Bezebul. Kamu Bezebul ya? Kamu Bezebul. Kamu Bezebul. Jadi ketika disebut bahwa posisi utusan dengan Matius 10 ayat 25 itu adalah sama. Udah Pak Framing, udah. Anda kayak Paulus. Anda kayak Paulus membodoh-bodohi orang Kristen. Udah, jangan ngomong. Mendingan ngomong sama Nafiri aja, biar pada gila semua. Udah Nafiri. Dah Framing, diam. Ngomong kau pendeta apaan kau ini pendeta? Aku sudah. Pendeta apaan? Pendeta mau buat orang Kristen itu tersesat semuanya. Yang sesatlah kalian. Ngomong aja. Terima kasih buat Nora. Alkitab tanya sama saya, berdosalah kamu jikalau kamu tidak memahami Alkitab lalu kamu. Anda yang nggak memahami kitab Anda sendiri. Anda yang nggak memahami. Kami dari tadi nunjukin data loh. Kami ngomongin konteks ayat itu aja, kami tunjukin data. Anda nggak berani nunjukin data. Cuman framing aja kerjanya. Dah, Nafiri, mau ngomong apa Nafiri? Ya, kan dikatakan baginda Rasul membelah bulan. Saya lihat keluar. Diam. Apa? Mau tema baru? Ngomong baginda Rasul membelah bulan. Kalau kami mau menunjukkan buktinya melalui Al-Quran juga, Anda nggak akan percaya. Ya, kita kembali ke topiknya apa tadi itu? Kita kembali ke topiknya. Apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Oh, bisa no. Kan Tuhan Maha Kuasa, jadi bisa apa aja, kan gitu. Lord, boleh ngomong Kak Nora? Boleh ngomong. Silakan Bang, ngomong Bang. Lord, maksud aku gini Lord, kau udah dikasih tahu capek, udah dibukakan buku minggumu Lord, coba cakrawalamu buka, jangan ada 100 lebih menonton, kau tunjukkan kitabmu bahwasannya kau pengikut orang kurang waras, sesuai dengan Markus 3 pasal 21 di situ, coba kau lihat di situ Lord, ya jangan ketawa nanti semua orang. Kita menggiring membuka cakrawalamu, otakmu yang kerdil supaya terbuka. Tetap kau berusaha untuk tidak membuka. Coba pikirkan.
Kau Justru menyebutkan, saya ini kau pakai bilang memframing di logika, bulan sini terbelah antara kok masih mengutus dan bulat itu loh. diutus. Kalimat aktif dan pasif ini nggak sama di sini, Lord. Coba lihat bulan katanya terbelah, tapi kok masih bulat? Ini saya pakai logika loh, ini berpikir. Baba kau logika, baba kau logika. Kau jangan kau tunjukkan kau pengikut orang kurang waras. Linier nanti ku tunjukkan, mau kau? Biar ku tunjukkan, mau? Kau bilang aja, mau bilang. Biar ku Coba tunjukkan. Nah, cek keluar kau rumah, dengar. lihat tuh bulan bulat. Kau dengar baba kau itu. Markus 3:21 disebutkan bahwasanya Tuhan yang kau sembah itu dijemput mamanya dan kerabatnya bilang ini kurang waras, sehingga dijemput mamanya. Sudah, ini Markus 3:21. Dan secara kalau kau mengikuti orang yang kurang waras berarti kau sinting. Nggak ada orang yang berpikir waras mengikuti orang kurang waras, itu nggak ada, kecuali orang sinting. Nah, ini linier dengan pernyataan dalam buku minggumu. Kau goblok karena apa yang kau sembah tadi. Dia udah bilang di situ. Kau bodoh karena siapa? Karena Kristus. Katanya di situ. Yang nulis siapa? Orang yang sakit epilepsi. Sempurna sekali. Buku minggumu itu membuat ayat-ayat yang nggak jelas itu. Ya. Jadi coba kau buka di situ semua. Udah dikasih tahu di situ bagus. Ya, apakah mungkin di situ kan bagus tuh temanya. Ya. Bisa pula. Kan udah jelas dikasih tahu di situ dalil-dalilnya semua. Nggak ada yang memframing. Sama sekali tidak ada memframing. Di sini banyak di sini mencoba membukakan buku minggumu itu dengan baik dan benar. Coba buka cakrawala berpikirmu. Oh iya ya gitu. Aktif dan pasif ini nggak sama, beda. Tadi udah dikasih tahu ilustrasi. Harusnya memang nggak bener itu. Pakai batu besar ke batu kecil, ke batu gini. Itu logikanya coba. Itu kan udah nggak bisa ditipu. Jelas dalilnya kuat. Nggak ada yang bisa, nggak ada. Nah di situ juga di dalam buku minggumu. Jangan kau bilang aku orang baik katanya. Yang baik itu cuma satu gitu loh. Anak kecil itu berlari, hai orang baik katanya. Enggak. Merendahkan diri, benar merendahkan diri. Nabi Isa merendahkan diri dengan bahwasannya dia tahu dia hanya utusan dan dia nggak pantas diagungkan karena ada yang maha agung. Dia sudah kasih tahu dengan baik. Makanya udah dikasih tahu kalau memang masih sakit berobat. Kalau memang masih pengikut kurang waras, yuk pindah haluan, cari yang waras-waras. Kan udah jelas di situ semua. Coba berpikir. Coba malam ini kau renungin buku minggumu itu apa benar. Iya kan, dalam buku-buku dalam isinya juga apa benar. Sudah banyak dalil-dalil yang disampaikan, pasal-pasalnya semua sudah jelas. Tak ada di sini satupun yang memframing, tak ada satupun di sini yang merendahkan, tak ada pun di sini yang bisa membuat satu golongan itu menjadi rendah. Nggak ada. Kita di sini menyampaikan. Ayo coba. Kita di sini pakai logika. Logika orang yang sehat. Nah, kecuali kau memang nggak sehat gitu loh. Sesuai dengan dalil di situ. Pengikut orang kurang waras itu berarti sinting. Nah, berarti ya kita udah tahu gitu loh kapasitasnya siapa kan gitu. Kenapa gitu loh. Sampai capek pun kita ya berarti memang benar-benar gitu loh. Memang benar-benar darahmu itu memang benar-benar pengikut orang kurang waras yang dijemput mamanya di keramaian sesuai dengan Markus 3 pasal 21. Coba buka di situ jelas dalilnya. Ya, itu aja. Jadi aku membantu, bukan membantu sih, tapi aku coba membuka cakrawalamu ini dibanding dengan saudara-saudaraku yang dari tadi gitu ya, berkecimpung coba membuat ilustrasi yang begitu bagus, tapi nggak membuka juga gitu. Coba gitu, jangan memaksakan gitu loh. Sesuatu yang dipaksakan itu hasil endingnya nanti juga kau nggak baik gitu. Nah coba buka cakrawala berpikir, apalagi ya sekolah udah ditambah 1 hari gitu. Coba ayo lebih wis lah gitu. Buka cara berpikirnya gitu. Ya.
nggak apa-apa mungkin ya, dalilnya jelas, kita nggak bawa yang dari mana kecuali dalam buku-buku minggu dan sesuai dengan pasal-pasal itu semua jelas disampaikan. Nah, jadi jangan memaksakan kehendak memanusiakan utusan menjadi Tuhan. Nah, nggak bisa ya, nggak ada dalilnya gitu. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Nora atasnya. Ya Pak Bapier, kan dibilang Pak Bapier pengikut Yesus ini dibilang orang-orang yang kurang waras. Bagaimana orang-orang yang kurang waras kok banyak melahirkan Nobel-Nobel, penemuan-penemuan, itu otak dipakai Pak Bapier. Bukan penemuan-penemuan itu, Nafiri. Apa yang diceritakan Bang Brevier tadi itu benar. Hanya saja Nafiri nggak dapat menerima ya konsep yang dikasih oleh Bang Brevier tadi. Otakmu nggak nyampe untuk menerima ucapan-ucapan seperti itu. Itu loh. Kamu itu seperti mengatakan bahwa Yesus itu seperti yang difoto. Kamu percaya yang difoto? Percaya nggak? Kamu pasti percaya. Penemuan orang waras dari Arab Muslim tuh mana? Bukan gini. Buatan siapa? Anda memaksa. Jadi kisah terbelahnya bulan itu, Nafiri, bentar dulu ya. Kisah terbelahnya bulan itu ada dasarnya. Di zaman Rasulullah itu Rasulullah memperlihatkan mujizatnya. Itu ada. Kenapa surat Al-Qamar itu turun? Itu karena perbuatan-perbuatan atau yang dilakukan oleh orang-orang oleh orang-orang kafir di zaman itu. Ya. Jadi ini ada ayatnya. Ini ada hadisnya yang mengatakan bahwa pernah Rasulullah itu membelah bulan untuk menunjukkan mujizat kepada orang-orang kaum musyrik waktu itu. Di mana adanya itu? Di zaman Rasulullah itu ya diceritakan dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa penduduk Mekah kaum musyrik di zaman itu pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan suatu tanda, suatu mujizat. Maka terbelahlah bulan itu, ya. Jadi emang ini tanda, ini mujizat yang diminta berkali-kali oleh orang kaum musyrik waktu itu kepada Rasulullah. Gitu. Apakah tidak ada ayatnya? Ada ayatnya. Itulah asbabnya surah Al-Qamar itu turun. Ya. Ada asbabnya. Kenapa? Karena itu tadi pertentangan ketika Rasulullah datang pada saat itu memberitakan kabar gembira yaitu Al-Qur'an ini. Kaum musyrik waktu itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Maka mereka meminta mujizat kepada Nabi Muhammad. Kalau memang ada, coba belah bulan ini. Kita tidak bisa menunjukkan sekarang kepada Anda karena Anda tidak hidup di zaman itu. Gitu loh. Paham Nafiri? Ya kan kalau Musa membelah laut ada buktinya kan. Itu kereta-kereta di laut ada, museum. Nah ini. Nah, Anda percaya itu kereta-kereta di laut itu? Ya, ada di museum, tengkorak-tengkorak. Museum mana? Tunggu, museum mana? Jadi makanya aku bilang, kau otakmu kau pakai. Jadi kalau bulan itu mau ditaruh di dalam biji mata kau itu? Coba aku tanya dulu kau. Kalau bulan ini dibelah, kok ditaruh masih di bulat museum, itu loh, sederhananya kok masih bulat. Kalau bulan itu mau ditaruh di biji mata kau, bulan itu aja udah aku bilang Yesus kau aja bisa gosong kena dia, tahu kau? Enggak, kau kadang-kadang berpikir kau enggak cakrawala, kau enggak melar. Kau samakan kereta kencana kau, ya Nabi Musa dengan bulan gitu. Kau bulan, kau tahu susunan tata surya bulan ini nomor berapa? Coba makanya kau bilang cerita Nobel tadi. Jadi jangan kau samakan matematika dengan bahasa Indonesia. Paham kau? Kita di sini cerita agama, jangan kau cerita Nobel tentang IT. Paham kau? Nah, jadi jangan kau padu-padankan, jangan kau padu-padankan. Makanya udah kau bilang mengutus dan diutus nggak sama. Tapi otak kau tuh selalu kau bilang buktinya di mana kau bilang Nobel. Jadi gara-gara Nobel kau bilang kau udah hebat gitu. Kalau mata kau kucongkel hebat juga kau. Otak kau kerdil dikasih tahu masih juga Nobel kau bilang. Masa museum kau bilang ada zaman. Jadi bulan itu mau ditaruh di mana? Di museum mana mau disimpan bulan? Ya di otakmu kau pikir.
Iya, coba kalau kau bilang kayak gitu, seandainya Nabi Muhammadku bagindaku udah belahnya bulan itu, separuh itu, mau disimpan museum mana? Di biji mata kau tuh mau ditaruh? Sakit jiwa kau rupanya. Ya biar aja terbelah, biar jadi saksi kebesaran Allah kan gitu. Dibiarkan jadi saksi kayak gitu. Makanya kau minta sama mama kau kemarin, kau lahir di zaman Tuhan kau. Biar kau tengok dulu nabiku itu. Biji mata kau tuh kosong dibuatnya. Enggak, kau kadang-kadang berpikir kau buat gula darah naik gitu. Udah tua tapi kau bulan masih tidak bodoh. pernah terbukti terbelah karena masih bulat. Loh, Sekarang saya mau tanya, bulan itu masih bulat kata kamu, Nafiri? Masih bulat, Nafiri? Iya, masih bulat. Kamu pernah melihat bulan yang setengah? Kadang dia tuh segitu, sabit. Kalau saya melawan logika kotormu itu seperti itu, berani nggak kau? Kalau kau mengatakan bahwa bulan itu masih bulat, kau pernah nggak melihat bulan setengah? Boleh nggak saya lawan dengan imajinasi kotormu itu seperti itu? Boleh nggak? Kadang bulan tuh sabit ya kan. Nah sekarang saya tanya kau, kenapa bulan itu bisa sabit? Iya, kenapa sabit? Kenapa bisa setengah? Bulan itu kenapa? Nah, karena biar dia wajar kan kau kayak anak kecil nanti. Karena sabit itu ya kan sudah diajari itu di SD tuh kenapa berarti bulan itu tidak selalu bulat, Nafiri. Bang Jago, pertanyaannya ini bulan terbelah ini siapa yang ngajarin gitu loh? Bulan terbelah ini siapa yang ngajarin? Di SD nggak ada ngajarin bulan terbelah. Loh, di dalam Islam itu ada ajarannya. Bukan berarti kalau bulan itu terbelah itu terpisah, yang setengahnya di barat, yang setengahnya di timur. Itu kejadian waktu itu untuk memperlihatkan kebesaran Allah di hadapan orang-orang musyrik. Bukan berarti ketika Allah membelah bulan itu, lalu bulan itu sampai sekarang itu jadi setengah-setengah. Bukan. Orang musyrik waktu itu meminta kepada Rasulullah, kalau misalnya Tuhanmu benar-benar ada, tolong kau belahkan itu bulan. Itu terjadi 2 kali bulan itu terbelah. Anda tahu di mana saja? Maksudnya itu Anda tahu nggak? Ilusi kah terbelah itu maksudnya atau terbelah? Bukan ilusi, Nafiri, bukan ilusi. Apakah ketika Rasulullah membelah bulan itu lalu dipisahkan? Jangan dipaksa, Bang. Otak dia kurang 1/4, Bang. Memang gitu, Bang. Nggak penuh dia ini, Bang. Dia memang ini nomor S dia ini, Bang. Karena dia mengikuti orang kurang W, Bang. Pelajaran SD aja, SMP itu bukan. Ya, ini sekarang Nafiri, saya tanya kau, Nafiri. Sekarang Nafiri, sekarang saya tanya kau. Kasih aku waktu, Bang. Bentar, Bang. Iya, tadi kau bilang apa? Mujizat Tuhan kau apa? Bisa apa kau bilang? Bisa apa kau bilang? Coba kau kasih tahu dulu. Tuhan kau membangkitkan ini gitu kan. Nah, aku tanya, Tuhan kau kan masih hidup, kau bilang sampai sekarang, betul nggak? Betul. Nah, habis itu Rasul si Paus kau masih ada nggak di Vatikan? Paus sudah mati, dipenggal kan? Udah dipenggal. Jadi nggak ada lagi yang menyampaikan firman-firman kau itu sekarang? Ada. Siapa? Loh, saya. Pak Premi. Makanya udah aku bilang sama kau, Pak Denny, ini penyampai firman, utusan-utusan Tuhan, murid Yesus. Udah. Nafiri, kau itu percaya Yesus disalib. Pertanyaanku, salibnya itu di mana sekarang, Nafiri? Coba. Nafiri, coba buka mic-mu. Kau percaya Yesus itu disalib. Sekarang saya tanya, salibnya itu di mana sekarang? Nah, secara Tuhan ini bukti mujizat salib yang dipikulnya itu mana? Nggak dikatakan. Di mana sekarang?